Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, kita akan belajar menentukan objek, tujuan, dan isi dari suatu teks deskripsi. Perhatikan baik-baik ya. Kita sudah mempelajari pengertian dari teks deskripsi. Mari kita ingat kembali. Teks deskripsi adalah suatu teks yang isinya berupa penggambaran atau penjelasan bentuk suatu objek berdasarkan pengamatan dari objek yang kita bahas. Objek yang bisa kita deskripsikan antara lain suatu tempat, benda, tokoh, atau peristiwa. Berikut adalah contoh dari suatu teks deskripsi. Perhatikan contoh teks deskripsi berikut. Teks deskripsi tersebut berjudul Pesona Pantai Senggigi. Pesona Pantai Senggigi. Pantai Senggigi merupakan salah satu wisata andalan di Nusa Tenggara Barat. Pantai Senggigi sangat indah. Pantai Senggigi terletak di Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pantai Senggigi merupakan pantai dengan garis pantai terpanjang. Pemandangan bawah laut Senggigi juga menakjubkan. Pura Bolong menjadi pelengkap wisata di Pantai Senggigi. Paragraf kedua. Memasuki bibir Pantai Senggigi, kita akan disambut angin pantai yang lembut dan udara yang segar. Angin lembut terasa mengelus kulit. Garis pantai Senggigi yang panjang dengan gradasi warna pasir putih dan hitam membuat keindahan pantai ini semakin menarik. Ombak yang tenang di pantai ini membuat rasa tentram semakin lengkap. Dari kejauhan, tampak hamparan permadani biru Tosca berpadu dengan hiasan buih-buih putih bersih. Sungguh elok pemandangan pantai ini. Bukit-bukit tangguh nampak menjadi latar bagian pantai. Pantai Senggigi dengan pesonanya benar-benar seperti lukisan di kanvas alam yang luas terbentang. Paragraf ketiga. Pemandangan bawah laut Senggigi juga tidak kalah memesona. Terumbu karang yang masih terawat menyuguhkan pemandangan alam bawah laut yang memukau. Terumbu karang nampak berwarna-warni sangat indah. Ikan beraneka warna menambah keindahan bawah laut Senggigi. Dengan snorkeling maupun menyelam, Anda dapat menyaksikan pemandangan bawah laut yang mengagumkan. Anda akan menyaksikan betapa memesonanya taman bawah lautnya. Air laut yang jernih serta banyak terumbu karang terawat dengan ikan-ikan beraneka ragam menambah keindahan taman laut di Senggigi. Paragraf keempat. Selain pemandangan bawah laut,
Terdapat juga pemandangan indah di Pura Batu Bolong. Pada arah selatan bibir pantai Senggigi, terdapat pura kecil yang bernama Batu Bolong. Sesuai dengan namanya, pura ini berdiri kokoh di atas batu karang yang memiliki lubang di tengahnya. Sungguh sebuah keagungan pura di tengah keindahan Senggigi. Berkunjung ke pura ini, Anda langsung disambut buih-buih ombak yang tenang dan bersahabat. Seketika, kedamaian dan kenyamanan seperti merangkul saat berada di area sekitar Pura Batu Bolong. Memasuki pura yang berhadapan langsung dengan Selat Lombok dan Gunung Agung Bali ini, Anda harus berjalan menuruni anak tangga. Pura pertama yang dijumpai berdiri di bawah pohon rindang. Sementara pura kedua berdiri kokoh di atas karang yang menjulang tinggi sekitar 4 meter dan memiliki lubang di bawahnya. Jika berkunjung saat cuaca sedang cerah, Anda dapat melihat pemandangan Gunung Agung Bali yang menjulang tinggi. Pada waktu-waktu tertentu, Anda juga bisa melihat para pemancing tradisional sedang mencari ikan dengan cara menceburkan diri ke dalam laut. Selain itu, melewati senja sambil memandang matahari terbenam di pura ini juga menjadi saat-saat paling menyenangkan. Keindahan semburat merah sang mentari menjadi pemandangan yang sangat menakjubkan. Paragraf kelima. Wisata Pantai Senggigi menawarkan sejuta keindahan dan kenyamanan. Sungguh pemandangan yang menakjubkan. Kita sudah membaca bersama-sama teks deskripsi berjudul Pesona Pantai Senggigi tersebut. Sekarang kita akan menentukan objek, tujuan, dan isi dari teks deskripsi Pesona Pantai Senggigi. Yang pertama, tentukanlah objek dari teks deskripsi tersebut. Mari kita ingat kembali apa yang dimaksud dengan objek dari sebuah teks deskripsi. Objek dari sebuah teks deskripsi adalah nama dari tempat, atau benda, atau tokoh, atau peristiwa yang sedang dibahas pada teks deskripsi tersebut. Dengan demikian, objek yang menjadi pembahasan pada teks deskripsi tersebut adalah Pantai Senggigi. Karena objek yang sedang kita bahas di sini adalah merupakan suatu tempat. Dan tempat itu bernama Pantai Senggigi. 2. Tujuan dari teks deskripsi. Tujuan dari suatu teks deskripsi bisa berupa penggambaran hal yang menjadi daya tarik pada objek yang dibahas. Jika kita perhatikan pada teks deskripsi Pesona Pantai Senggigi, isinya menggambarkan bagaimana indahnya pemandangan dan suasana ketika kita berada di Pantai Senggigi. Keindahan tersebut dijelaskan dengan rinci dari berbagai keadaan. 3. Kita akan menentukan isi dari suatu teks deskripsi. Jika kita akan menentukan isi dari suatu teks deskripsi, maka kita harus melihat isi dari teks deskripsi tersebut dari setiap paragrafnya.
Isi dari suatu paragraf dapat kita tentukan dengan cara menemukan ide pokok pada suatu paragraf. Ide pokok adalah satu kalimat yang berisi tentang gagasan utama yang dibahas dalam sebuah paragraf. Kalimat ini nantinya akan diperinci atau diperjelas oleh kalimat-kalimat penjelas berikutnya. Ide pokok pada suatu paragraf bisa terdapat di awal, di akhir, di tengah, atau bahkan di awal dan di akhir paragraf. Mari kita lihat paragraf demi paragraf pada teks deskripsi Pesona Pantai Senggigi tersebut. Paragraf 1. Jika kita perhatikan, kalimat yang berisi gagasan utama pada paragraf tersebut terdapat pada kalimat pertama, yang bunyinya, Pantai Senggigi merupakan salah satu wisata andalan di Nusa Tenggara Barat. Kalimat-kalimat berikutnya berisi tentang penjelasan lebih rinci mengenai keistimewaan tentang Pantai Senggigi dan lokasinya di Nusa Tenggara Barat. Paragraf kedua. Ide pokok pada paragraf kedua terdapat di akhir paragraf. Kalimat yang mengandung gagasan utama berbunyi, Pantai Senggigi dengan pesonanya benar-benar seperti lukisan di kanvas alam yang luas terbentang. Sedangkan kalimat-kalimat sebelumnya berisi tentang gambaran pesona dengan pemandangan Pantai Senggigi. Paragraf ketiga. Ide pokok pada paragraf ketiga terdapat di awal paragraf. Kalimat yang mengandung gagasan utama yaitu pemandangan bawah laut Senggigi juga tidak kalah memesona. Kalimat-kalimat berikutnya menjelaskan dengan rinci apa saja yang terdapat pada pemandangan bawah laut Senggigi. Paragraf keempat. Ide pokok terdapat pada awal paragraf, yaitu pada kalimat selain pemandangan bawah laut, terdapat juga pemandangan indah di Pura Batu Bolong. Kalimat-kalimat berikutnya menjelaskan pemandangan di sekitar Pura Batu Bolong. Paragraf kelima. Jika kita perhatikan, pada paragraf kelima ini berisi tentang gambaran umum tentang Pantai Senggigi. Dengan demikian, ide pokok dari paragraf kelima terdapat di awal paragraf, yaitu kalimatnya berbunyi, wisata Pantai Senggigi menawarkan sejuta keindahan dan kenyamanan. Kalimat berikutnya mendukung dari kalimat yang terdapat sebelumnya. Nah, kalian sudah mempelajari bagaimana cara menentukan objek, tujuan, dan isi dari suatu teks deskripsi. Mari kita simpulkan. 1. Objek dari teks deskripsi Pesona Pantai Senggigi adalah Pantai Senggigi. 2. Tujuan dari teks tersebut adalah menggambarkan dan menjelaskan tentang keindahan dan pesona dari Pantai Senggigi. 3. Isi dari teks deskripsi Pesona Pantai Senggigi yaitu merangkai kalimat yang mengandung gagasan utama dari setiap paragraf seperti berikut. Pantai Senggigi merupakan salah satu wisata andalan di Nusa Tenggara Barat. Pantai Senggigi dengan pesonanya benar-benar seperti lukisan di kanvas alam yang luas terbentang.
Pemandangan bawah Laut Senggigi juga tidak kalah menarik, yakni terdapat terumbu karang, ikan, serta air yang jernih. Di Pantai Senggigi juga terdapat pemandangan Pura Batu Bolong. Sungguh wisata Pantai Senggigi menawarkan sejuta keindahan dan kenyamanan. Nah, sekarang coba kalian cari suatu contoh teks deskripsi. Lalu tentukan objeknya, tujuannya, dan isinya. Salin dengan rapi di buku tugasmu dan serahkan kepada gurumu. Selamat mengerjakan.